Shalom saudara, senang sekali bisa ketemu kembali dan pada kesempatan ini saya mau share bagaimana kita mengalami janji Tuhan di tengah-tengah situasi sulit. Nah saudara, saya akan baca satu ayat di dalam Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Nah saudara, Mazmur 91 ini menjadi viral di media sosial oleh karena penyebaran virus corona yang terjadi di berbagai negara bahkan sampai ke Indonesia. Dan penyebaran virus corona ini begitu menakutkan. Bahkan anak-anak Tuhan pun merasakan ketakutan yang dirasakan oleh semua orang. Mengapa? Karena sudah memakan banyak korban. Bahkan sampai hari ini belum ditemukan vaksinnya atau obat yang dapat menanggulangi virus ini. Tetapi hari ini saya mau jelaskan kepada saudara apa janji Tuhan buat kita tak kala kita menghadapi penyebaran virus corona ini. Janji Tuhan buat kita saya baca di dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Janji Tuhan buat kita adalah kita tidak akan rebah. Kita tidak akan mengalami, kita tidak akan terjangkiti oleh virus corona ini. Dan kemudian kita hanya menyaksikannya saja. Kita hanya menontonnya saja. Mengapa demikian? Karena di dalam ayat 14 di situ dikatakan bahwa aku akan meluputkan, aku akan membentengi. Sehingga ayat 5 di situ dikatakan jangan takut. Nah, saudara-saudara yang kekasih, hari ini tak kala kita melihat berita tentang penyebaran virus corona dan mungkin saja kita mendengar tentang korban-korban yang berjatuhan. Firman Tuhan dengan jelas bahwa itu tidak akan mengenai kita. Walau 1.000 rebah di sisi kita dan 10.000 di sisi kanan kita, Tuhan katakan bahwa itu tidak akan menimpa kita. Dan tidak akan mengenai kita. Kita hanya menyaksikannya saja. Saudara, yang berjanji adalah Tuhan. Dia Tuhan atas segala penyakit. Dia Tuhan atas virus corona. Dia Tuhan atas badai dan situasi-situasi yang sulit yang kita hadapi. Dan dia Tuhan yang berjanji, maka dia pasti menggenapinya sebab dia sanggup untuk melakukannya buat kita. Dan Tuhan tidak pernah terlambat. Dia selalu tepat pada waktunya untuk menolong kita. Tetapi kepada siapakah janji ini dapat diberikan? Nah, kita harus mengetahui apa yang harus kita lakukan. Nah, saudara, firman Tuhan katakan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Saudaraku, jika kita mau alami janji Tuhan ini, maka yang pertama, saudara, kita harus melekat kepada Tuhan. Saudara, melekat kepada Tuhan berbicara tentang keintiman dengan Tuhan. Nah, bagaimana kita intim dengan Tuhan? Sudah pasti kita harus menyediakan waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan lewat persekutuan dengan Tuhan itulah kita akan menerima janji Tuhan. Nah, saudaraku, Matius 6 ayat 6 berkata kepada kita, saya akan baca. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, saudaraku yang kekasih, ini berbicara tentang persekutuan dengan Tuhan. Di mana kita mengambil waktu untuk berdoa secara pribadi dengan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan.
dan lewat persekutuan kita dengan Tuhan. Itulah di situ dikatakan bahwa Bapamu yang melihat yang tersembunyi itu akan membalaskannya kepadamu. Artinya Bapa akan menjawab doa-doamu, Bapa akan melindungimu, janji Bapa akan dicurahkan ke dalam kehidupanmu. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat 7 di situ dikatakan, tinggallah di dalam Kristus, maka engkau akan berbuah lebat. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa tidak ada kekuatan yang lain yang dapat menolong kita. Dan tidak ada cara yang lain supaya kita menerima janji Tuhan selain kita melekat kepada Tuhan. Nah, yang kedua, saudara, di dalam Mazmur nomor 91 ayat 14 tadi dikatakan, yang mengenal namaku, sebab ia mengenal namaku. Nah, saudaraku, bagaimana kita dapat mengalami janji Tuhan? Kita harus kenal siapa itu Tuhan. Nah, saudaraku, banyak hal yang Tuhan sudah beritahukan tentang pribadinya di dalam firman Tuhan. Jikalau kita ingin mengenal Tuhan, maka tidak ada cara lain, yaitu kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka kita akan tahu siapa Tuhan. Kita akan mengenal pribadinya. Kita akan mengenal keinginan dan kemauannya. Kita akan mengenal namanya. Dan saudaraku, salah satu nama daripada Tuhan adalah Jehovah Nisi. Tuhan itu adalah panji-panji kemenangan. Dan Jehovah Rafa, Tuhan itu adalah kesembuhan kita. Dan Jehovah Jireh, Tuhan itu adalah penyedia buat kita. Nah, dengan mengenal nama Tuhan, maka kita akan kuat, kita akan beriman, kita akan penuh dengan pengharapan di dalam menghadapi penyebaran virus corona, bahkan situasi-situasi yang sulit. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan datang kepada kita bahwa janji Tuhan besar atas kita. Dan Dia merindukan kita untuk intim dengan Dia dan mengenal Dia secara pribadi. Penyebaran virus corona begitu menakutkan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, mari jangan takut. Percaya janji Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Kenal siapa Tuhan kita. Maka saya percaya bahwa kita akan diluputkannya, kita akan dibentenginya, kita akan melihat pembelaan Tuhan dalam hidup kita, bahwa Tuhan adalah menara yang kuat, perlindungan buat kita, sehingga kita selalu aman bersama dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita.